Headphone planar ini suaranya beda banget dari semua planar headphone yang pernah gue coba. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk Hi-Fi Man Ananda Nano. Dimana harganya sendiri sekitar $600 ya dijual, jadi di Indonesia sekitar 9,5 jutaan lah mestinya, 9,5 sampai 10 jutaan. Dan sebelum thank you dulu untuk Intium Indonesia yang udah kirimin headphone ini ke gue untuk gue review. Dan yes, sesuai namanya, sesuatu yang unik dari Hi-Fi Man Ananda Nano ini adalah dia pakai nanometer diaphragm thickness. Jadi betapa tipisnya drivernya dia itu. Dan seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build, field, suara, dan juga perbandingannya. Gue akan kenalkan dulu untuk kalian yang belum tahu tentang Intium Indonesia. Ini adalah distributor resmi untuk satu-satunya distributor resmi untuk Estel & Kern di Indonesia ini. Juga beberapa produk seperti, dia juga merupakan distributor untuk beberapa produk seperti Hi-Fi Man, juga Vio, dan juga adalah distributor untuk Moondrop di Indonesia. Jadi jangan khawatir, untuk barang-barangnya itu pasti bergaransi resmi. Bisa dilihat juga untuk Tokopedia-nya gue kasih di sini, dan juga link untuk Instagram-nya yang banyak spoiler mungkin barang-barang apa aja sih yang bakal masuk secara resmi ke Indonesia. Build quality dari Hi-Fi Man ini sebenarnya mirip Ananda, tapi ya memang build quality-nya nggak super spesial amat. Gua rasa ear cup-nya ini terbuat dari plastik yang tebal. Kemudian untuk bahan bodinya, bahan frame-nya ini metal, gua rasa aluminium karena berasa cukup lightweight. Walaupun headphone ini agak besar, tapi dia cukup ringan, nggak seberat kayak Moondrop Venus yang waktu itu gua pernah coba. Nah, sekarang untuk bahan-bahannya sendiri, yang di bagian atas ini kalian dapat pleather ini ya, untuk nopang kepala kalian. Dan juga untuk headphone-nya sendiri, yes, ini ear cup-nya memang plastik, gue rasa plastik tebal. Untuk bahan earpad-nya ini hybrid. Seperti kalau kalian pernah cobain Edition XS ya, persis setelah. Bagian luarnya sini kayak bahan leather, teksturnya juga mirip leather ya, mirip kayak kulit. Tapi dalamnya ini fabric. Cuman bagian dalamnya sini lagi, ini pakai semacam leather lagi. Jadi hybrid memang bahannya itu. Untuk kabelnya sendiri detachable seperti ini. Untuk kabelnya agak tebal ya. Sekali lagi, kalau kalian pernah cobain Edition XS ini persis, dan ini cukup fleksibel untungnya, dan dia nggak berat. Fitnya, walaupun ear cup-nya nggak bisa di swivel, nggak bisa digerak-gerakin begini, tapi somehow di kepala gue ini nyaman sekali. Dia ringan, lalu ear cup-nya tuh gede, ngepas di kepala gue, dan nggak ada capek-capek gue denger berapa jam pun. Dan yes, ini adalah headphone yang sangat-sangat open, jadi sama sekali tidak ada isolasi. Bahkan kalau waktu dulu gue cobain sama Sundara sama Edition XS itu kayak sedikit lebih ada seal-nya walaupun sama-sama open. Jadi ini open banget sensasinya. Oke, kalau tonal dari headphone ini sendiri, kalau misalnya gue secara frekuensi response ini gue pinjam dari headphones.com DMS. Ini cukup menunjukkan tonal dari headphone ini sesuai yang gue dengar, di mana bisa dikategorikan dia neutral bright. Untuk bagian mid range, dari bagian bass to mid range itu cukup flat, cukup dan ear gain-nya mengikuti DF neutral, jadi mid range-nya cukup masih netral. Tapi di upper mid range setelah 3 kHz ke atas, upper mid and stable area-nya dia lumayan maju. Jadi memang headphone ini kerasa cukup bright, di mana bagian treble atasnya itu cukup maju. Dan yes, ini yang bisa gue bilang, ini bukan hal yang bikin headphone ini jadi all-rounder. Karena bassnya tidak terlalu berbody, tidak ada boost yang signifikan di situ. Dan sangat-sangat cepat suaranya. Ditambah dengan mid-range-nya, sebenarnya mid-range-nya no problem. Cuman upper mid-range to treble area-nya itu maju, dan ini bikin sensasinya bright, dan itu sangat-sangat jahat sama recording yang busuk. Kalau recording lu jelek, itu mau sibilance-nya, mau kasarnya, itu bakal kedengeran semua di sini. Tapi kalau lu tanya pribadi gue, untungnya namanya headphone planar, dan biasanya kan lu pakai udah desktop setup, it is easy to equalizer. Dan equalizer-nya gue turunin di sekitar 4, 6, 8, 12 kHz, itu gue turunin semua sih. Bikin headphone ini bikin suaranya lebih warm aja. Dan sub bass-nya gue tambahin, dan yes, ini tidak terasa ada clipping yang aneh-aneh. Memang ya planar, salah satu keunggulan planar adalah memang dia gampang di EQ. Dan buat gue di sini EQ itu cukup berguna karena dia punya suatu properti spesial. Yes, walaupun lu mungkin nggak terlalu suka sama tonalnya, dan nggak semua orang bisa suka sama tonal yang cukup bright seperti ini, tapi dia punya properti yang spesial, di mana itu lebih ke kecepatannya. Dia cepet banget.
gue dengerin violin, gue dengerin piano, itu kayak biasanya kalau di misalnya sebutlah kayak gue pakai Sundara atau Edition XS, itu dengerin piano tuh masih kayak ting, masih ada sisa dikit. Ini kayak ting, cepet banget, bener-bener cepet banget. Transient response-nya itu cepet banget. Jadi kalau lu dengerin piano yang cara tempo tinggi gitu, lalu lu dengerin violin, Lindsey Stirling yang cepet banget, wah gila, ini transparan banget suaranya dan bening banget dan jelas banget setiap nadanya tuh kayak lu dapetin, ini cepet banget. Nah yang kurang memang dari suara yang cepet seperti ini adalah lebih ke bobot. Karena semuanya itu cepet banget, jadi kayak bobotnya itu agak kurang, walaupun lu EQ bisa dibikin tidak senyerang sebelumnya. Tapi bobot dari bass ataupun bobot vokal cowok itu agak berasa kurang, mau diapain juga. Jadi memang ini bukanlah headphone yang bisa gue bilang, lu cobain dengerin Ed Sheeran, lu dengerin Michael Bublé, lu dengerin Josh Groban di sini. Enggak, tapi lu cobain lagu kayak Lindsey Stirling, lagu kayak orkestra, lagu kayak single instrument, lagu Bach, lagu maksudnya Johann Strauss Bach gitu ya, lagu classical, karena itu bener-bener setiap nada tuh bening banget gue dapet di sini. Dan gue nggak akan bohong, gue bilang spesial kecepatannya itu, karena kecepatan seperti ini yang gue bisa rasakan itu cuman dari headphone bukan planar, tapi elektrostatik yang memang secara ketipisan bahan juga tipis banget dan cepat banget secara transient response-nya. Tapi kalau elektrostatic headphone di mana-mana itu kan butuh transformator atau transformer amplifier, di mana itu colokannya beda sama colokan dari ampli atau dari DAC biasa begitu. Ini pakai jack biasa, jadi nggak perlu ampli khusus seperti yang di elektrostatik, tapi lu dapetin kesan almost like elektrostatik. Dan yes, gue mau bandingin sama headphone planar manapun, suaranya sensasinya tuh beda banget guys. Kalau misalnya gue bandingin sama Edition XS aja, Edition XS itu gampangnya jauh lebih gampang di-enjoy kalau lu dengerin pop karena bassnya lebih berbody, bassnya lebih dapet, bukan. Tapi kalau lu dengerin ini kayak jadi, ini kok cepet banget, wah kok transparan banget. Waktu lu ganti lagu instrumen, kok cepet banget suaranya. Sama kayak bahkan dibanding Moondrop Venus, itu Moondrop Venus buat gue lebih netral. Tapi tetap kayak beningnya, nada, jelasnya, setiap kayak kecepatannya itu beda banget dari sini. Jadi overall apakah gue bisa merekomendasikan HiFiMan Ananda ini? Jujur aja untuk blind buy, kalau tiba-tiba beli aja itu kayaknya agak susah. Karena dia bright, jelas dia bright. Dan gue tahu nggak banyak orang yang suka brightness seperti ini, apalagi tambah bassnya yang cukup flat. Tapi kalau lu ada kesempatan bisa nyoba, please coba. Karena ini spesial banget. Properti spesialnya itu, kecepatannya itu nggak bisa didapetin di headphone planar lain ataupun apalagi dynamic driver ya yang pernah gue coba. This is something special. Saran gue tetap kalau gue sendiri lebih suka di EQ ya, di bagian treble-nya situ untuk menenangkan peak di treble yang kadang-kadang bikin recording busuk jadi tajam di sini. Tapi selain itu yes, gue intinya sangat merekomendasikan lu coba headphone ini. Coba mungkin mainin EQ sementara waktu. Coba colok ampli yang warm, coba colok tube amp yang warm. Karena dia tetap bakal dapat berasa properti kecepatannya itu. That's something that is different from this headphone. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.